Selamat datang kembali di Jejak Keturunan, podcast yang akan mengupas tuntas berbagai aspek budaya dan sosial di sekitar kita. Kali ini kita akan menyelami dua sistem kekerabatan yang fundamental dalam masyarakat, patrilineal dan matrilineal. Bersama saya, Rumaisya, dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Kita kedatangan 4 panelis luar biasa. Ada Zarin, Alisa, Nanda, dan Nahid. Halo semuanya. Hai. Oke, untuk memulai, mungkin Zarin bisa membantu kita untuk menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya matrilineal dan patrilineal itu. Tentu, secara sederhana, patrilineal adalah sistem kekerabatan di mana garis keturunan dan warisan dihitung melalui pihak ayah. Jadi, nama keluarga, status sosial, dan hak waris umumnya diturunkan dari ayah ke anak laki-laki. Sementara itu, matrilineal adalah kebalikannya. Garis keturunan dan warisan dihitung memulai pihak ibu. Dalam sistem ini, nama keluarga atau marga serta hak waris seringkali diturunkan dari ibu ke anak perempuan atau melalui garis ibu. Wah, ternyata ini menarik juga ya. Jadi ini bukan hanya soal nama keluarga, tetapi menyangkut soal warisan dan status sosial. Betul sekali, Nahid. Sistem ini membentuk struktur sosial yang kuat dalam masyarakat yang menganutnya. Nah, sekarang kita beralih ke Nanda. Nanda sebagai seseorang yang mungkin lebih akrab dengan sistem patrilineal, bisa diceritakan bagaimana sistem ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari atau mungkin ada nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam sistem ini. Dari pengalaman saya dan apa yang saya pahami, dalam sistem patrilineal, peran ayah sebagai kepala keluarga sangat sentral. Tanggung jawab untuk meneruskan nama keluarga dan menjaga kehormatan keluarga biasanya diemban oleh anak laki-laki. Ada semacam tekanan positif untuk berprestasi dan melanjutkan warisan keluarga, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga nilai-nilai. Misalkan dalam pesta pernikahan, mempelai perempuan biasanya akan mengikuti keluarga suami. Ada kebanggaan tersendiri saat nama keluarga bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. Kalau dari sisi saya yang berasal dari masyarakat matrilineal seperti di Minangkabau, justru perannya terbalik. Perempuan memegang peran sentral dalam pewarisan gelar dan harta pusaka. Rumah gadang misalnya itu diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Status sosial juga seringkali ditentukan oleh garis ibu. Meskipun laki-laki memiliki peran penting dalam politik, adat atau sebagai mama, paman dari pihak ibu, namun garis keturunan dan kepemilikan harta pusaka tetap melalui perempuan. Bagi kami, ini adalah bentuk penghormatan terhadap peran ibu dalam melahirkan dan menjaga generasi. Wah, perbedaannya sangat jelas ya. Nanda, dari pandangan Anda, adakah tantangan atau mungkin kritik yang sering muncul terhadap sistem patrilineal? Tentu, salah satu kritik yang sering muncul adalah kesetaraan gender. Kadang sistem patrilineal dianggap menomorduakan peran perempuan, terutama dalam hal pewarisan atau pengambilan keputusan penting dalam keluarga. Ada juga anggapan bahwa beban untuk meneruskan nama keluarga bisa menjadi tekanan tersendiri bagi anak laki-laki, terutama jika tidak memiliki keturunan laki-laki. Oke, untuk Alisa, bagaimana dengan sistem matrilineal? Apakah ada tantangan atau kritik yang sering dihadapi? Sama halnya dengan matrilineal. Matrilineal juga tidak luput dari kritik. Kadang ada persepsi bahwa laki-laki kurang memiliki kekuatan di rumah tangga karena peran sentral perempuan dalam warisan dan garis keturunan. Meskipun laki-laki juga peran penting dalam masyarakat, ada di beberapa kasus peran suami sebagai kepala rumah tangga mungkin terasa kurang menonjol dibandingkan di masyarakat patrilineal. Namun, ini lebih ke arah bagaimana individu memahami peran mereka dalam sistem tersebut. Saya bisa menambahkan sedikit di sini. Baik patrilineal maupun matrilineal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem-sistem ini terbentuk berdasarkan sejarah, kondisi geografis, dan kebutuhan sosial masyarakat di masa lampau. Tidak ada sistem yang secara inheren lebih baik dari yang lain. Hanya berbeda dalam penekanan dan struktur.
isu kesetaraan gender misalnya. Sebenarnya bisa menjadi masalah di kedua sistem jika tidak ada pemahaman dan penyesuaian yang baik dengan nilai-nilai modern. Menarik sekali perspektifnya. Jadi, bagaimana kedua sistem ini berinteraksi di era modern seperti sekarang? Apakah ada pergeseran atau adaptasi? Pasti ada. Globalisasi dan modernisasi membawa nilai-nilai baru, termasuk mengenai kesetaraan gender dan hak individu. Di masyarakat patrilineal, kita bisa melihat semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga atau memiliki hak waris yang lebih besar. Meskipun secara adat mungkin masih ada batasan. Demikian pula di masyarakat matrilineal, peran laki-laki dalam rumah tangga juga semakin diakui, meskipun garis keturunan tetap melalui ibu. Ada upaya untuk mencari titik temu antara adat dan nilai-nilai kontemporer. Saya setuju di keluarga saya sendiri, meskipun patrilineal, ibu dan saudara perempuan saya memiliki suara yang sangat kuat dalam setiap keputusan. Diskusi dan musyawarah menjadi lebih penting daripada hanya mengikuti garis keturunan semata. Sama di Minangkabau pun meskipun matrilineal, peran ayah adalah mendidik anak-anaknya. Sangat dihargai. Intinya, kedua sistem ini terus berevolusi dan beradaptasi. Luar biasa ya diskusinya, kita sudah membahas banyak hal, mulai dari definisi, karakteristik, hingga tantangan, dan adaptasi kedua sistem ini di era modern. Sebagai penutup, mungkin ada pesan-pesan singkat dari masing-masing panelis untuk pendengar kita. Bisa dimulai dari Zarin. Pesan saya, mari kita pahami dan hargai keberagaman sistem kekerabatan yang ada di dunia ini. Setiap sistem memiliki sejarah dan fungsinya sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua, terlepas dari sistem kekerabatan yang kita anut. Bagi yang menurut patrilineal, mari kita teruskan nilai-nilai luhur keluarga, namun tetap terbuka terhadap perubahan dan kesetaraan. Meneruskan nama keluarga bukan berarti mengesampingkan peran perempuan. Untuk yang matrilineal, mari kita bangga dengan warisan budaya kita sambil terus beradaptasi dan memastikan bahwa peran laki-laki juga dihargai dalam tatanan keluarga. Dan dari saya, semoga diskusi ini membuka wawasan kita semua bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan yang harus kita jaga. Mari terus belajar dan saling menghargai. Oke, terima kasih banyak untuk Zarin, Nanda, Alisha, dan Nahid atas diskusi yang sangat mencerahkan hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar setia podcast kami. Semoga episode kali ini bisa memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Dadah. Saatnya sudah